Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Di dalam fluida kita akan membahas bagaimana sebenarnya peredaran cairan di dalam tubuh. Ya. Cairan itu banyak macamnya, diantaranya adalah darah ya. Bagaimana darah itu bisa mengalir di pembuluh darah di dalam tubuh. Ya, apa sistem-sistem yang akan mempengaruhi ya aliran-aliran cairan di dalam tubuh itu. Jadi kita lihat dulu definisinya, apa yang maksud dengan fluida itu. Jadi fluida itu sering disebut dengan zat alir. Zat alir yaitu zat yang dapat mengalir. Dia bisa berwujud cair, tetapi dia juga bisa berwujud gas. Maka di dalam tubuh kita itu selalu cairan dan gas ini selalu mengikuti ya. Jadi ada cairan, di sana pasti ada gas ya. Contoh yang bisa kita lihat di dalam fluida ini diantaranya adalah air, kemudian darah, oksigen itu sendiri, kemudian karbon dioksida sebagai hasil dari respirasi kita. Kemudian ada cairan infus ya ketika saudara nanti membantu pasien dalam tindakan-tindakan keperawatan yang memberikan infus dan sebagainya. Jadi banyak nanti yang akan saudara lihat bagaimana aplikasi dari fluida ini di dalam tubuh. Secara umum, ada dua hal pokok yang dipelajari dalam fluida ini. Ya, yang pertama, kita mempelajari fluida itu dalam keadaan setimbang atau tidak bergerak. Jadi fluida statis namanya, ya, yang dinamakan dengan statika fluida atau fluida statis. Hal yang dibahas dalam fluida statis ini diantaranya adalah kita melihat adanya massa jenis ya yang kita kenal dengan rho, kemudian kita melihat adanya tekanan yang kita kenal dengan P, kemudian ada daya apung, kemudian tegangan permukaan, dan sebagainya. Jadi ini nanti kita bahas di dalam statik fluida atau fluida statis ya. Yang kedua, kita melihat fluida itu dalam keadaan dinamis. Kita kenal dengan fluida dalam kondisi seimbang atau bergerak, dibahas dalam fluida dinamis atau dinamika fluida. Ya. Di mana dinamika fluida ini mempelajari fluida secara kompleks. Misalnya tentang aliran fluida, ya, kemudian bagaimana peredaran darah di pembuluh darah, ya, itu kita bahas ya di dalam fluida dinamis ya atau dinamika fluida. Jadi ada dua komponen penting ini nanti yang akan kita bahas ya sampai dengan proses pembelajaran ini selesai, ya. Oke. Kita lihat yang pertama di dalam statik fluida atau fluida statis. Yang pertama kita lihat yang kita kenal dengan massa jenis, di mana yang dimaksud dengan massa jenis ini atau densitas ya di dalam ilmu fisikanya kita kenal itu adalah massa persatuan volume ya. Jadi ada rho itu sama dengan M per V. Jadi M itu adalah massa zat per satuan volume. V-nya nanti V besar ya. Sebentar bikin V kecil ya. V kecil itu kecepatan ya. Jadi massa jenis itu adalah massa zat per satuan volume. Dalam sistem internasional atau dalam sistem SI, satuan massa yang digunakan itu adalah kilogram ya, seperti yang kita sudah lihat juga di biomekanika kemarin ya. Jadi massa itu adalah kilogram. Sedangkan untuk volume itu satuannya adalah meter kubik ya, atau meter pangkat 3. Sehingga nanti kalau kita lihat 1 kilogram, satu lagi meter kubik, tentu satuan dari massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, inilah adalah satuan SI, satuan internasional untuk massa jenis yang atau kita kenal juga dengan istilah densitas. Ya. Sehingga formula dari massa jenis itu adalah rho sama dengan M per V. Ya. Di mana rho itu adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram, dan V besar itu adalah volume, satuan SI-nya adalah meter kubik. Jadi itu ya yang pertama kita kenal dengan massa jenis ini ya, jadi massa jenis. Kemudian di alam semesta kita mengenal massa jenis berbagai zat, dan ini massa jenisnya sudah merupakan suatu ketetapan yang harus saudara hafalkan nanti. Ya, bisa saja nanti di dalam persoalan nilai massa jenis ini tidak diberikan ya, sehingga saudara sudah dianggap hafal ya dengan nilai massa jenis ini. Di antaranya udara ya, udara pada satu atmosfer di 20 derajat Celcius itu satuannya adalah 1,20 kilogram per meter kubik. Kemudian etanol atau alkohol itu satuan nilai rho-nya adalah 0,81 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Benzen di 0,9 kali 10 pangkat 3 kilogram meter kubik.
S di 0,92 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, sementara air 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, air laut ya lebih tinggi sedikit ya, nilai rho-nya atau density-nya 1,03 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, ini darah ya yang akan sering nanti saudara lihat aplikasinya di dalam materi ini adalah 1,06 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, kemudian gliserin ya, beton dan lain sebagainya dengan nilai massa jenis tertentu ya. Nah, ini juga ya ada aluminium, ada besi baja, kuningan, tembaga, perak, raksa ya, air raksa, emas, platinum ya. Emas ini sekarang sudah banyak juga digunakan ya untuk tindakan-tindakan medis di rumah sakit. Itu mempunyai massa jenis sebesar 19,3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik ya. Nah, ini nilai massa jenis ya yang harus saudara hafalkan. Sekarang kita lanjutkan dengan melihat bagaimana persoalan yang bisa kita aplikasikan ketika kita melihat nilai rho ini ya, atau nilai massa jenis ini atau nilai densitas ini. Ini contoh yang pertama ini dalam ruang perawatan bayi atau perinatologi dengan ukuran panjang lantainya adalah 5 meter ya, panjang lantainya 5 meter, kemudian lebar lantainya adalah 4 meter dan tinggi langitnya 3 meter. Ditanya berapakah massa udara dalam ruang tersebut. Jadi sini ditanyakan berapa rho-nya. Jadi rho tadi kita katakan M per V ya. Yang perlu kita selesaikan di sini adalah nilai V-nya. Kalau rho kan sudah merupakan ketetapan tadi ya, nilainya adalah 1,2 kg per meter kubik. Nah, yang belum ada tuh nilai V ya, nilai V besarnya. Maka kalau ruangan tentu volumenya atau ruang itu sama dengan balok ya. Balok itu volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, maka kita dapatkan volume balok itu 5 meter ya dikali 4 meter dikali 3 meter sama dengan 60 meter kubik. Nah, kita sudah dapatkan volumenya. Sedangkan yang ditanya adalah berapa massa. Berarti rho sama dengan M per V, maka M itu sama dengan rho kali V. Rho-nya adalah 1,2 kali kilogram per meter kubik dikalikan dengan V-nya yang kita baru dapat adalah 60 meter kubik. Tentu massa udara dalam ruang tersebut adalah 72 kg. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Coba kita berlatih. Saya ganti sekarang menjadi pembuluh udara ya, pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu silinder ya. Coba saudara cari di internet sekarang apa volume silinder. Coba volume silinder. Coba cari di Android-nya. Coba cari berapa volume silinder. Volume apa, Pak? Silinder. Jadi pembuluh darah itu ya seperti silinder ya. Sudah? Sudah dapat berapa apa rumus V-nya? Apa VR kuadrat, Pak? V untuk silinder apa? VR kuadrat, Pak. Apa? Coba V sama dengan apa? HVR kuadrat, Pak. HVR. Coba yang lain coba cari rumus lain, itu salah. PR kuadrat. Sebelumnya apa? P sama dengan kalau PR kuadrat. PR kuadrat kali tinggi, Pak. Itu ya. Jadi PR kuadrat kali tinggi ya. Oke, coba dicatat contoh soal kita yang kedua ya. Pembuluh darah ya, pembuluh darah berbentuk silinder dengan jari-jari 0,25 cm ya, 0,25 cm. 0,25 cm dan tinggi silinder 5 cm. 5 cm. Tentukan massa ya, massa darah ya, massa darah jika massa jenisnya, tentukan massa darah jika massa jenisnya 1,06 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, coba saudara kerjakan ya.
Coba dikerjakan. Ya, kalau seandainya ada pertanyaan silakan ya. Dari soalnya mungkin barangkali tidak dipahami, silakan ditanyakan. Oke, coba siapa yang bisa? Vio. Iya, Pak. Nah, yuk Vio, coba kita cari. Berapa nilai V-nya dulu, Vio? Volume silindernya berapa? Yang 0,25 cm itu dijadikan ke meter juga, Pak? Oh iya, semuanya kan SI ya. Semua satuannya Oh adalah iya, Pak. SI. Karena memang kilogram per meter kubik juga SI. Semuanya SI. Ya. Coba Vio. Berarti VR kuadrat kali tinggi ya, Pak ya? Oh, ya. Berapa itu R-nya? Jadi berapa? R-nya 25 kali 10 pangkat min 4, Pak. Itu udah dikuadratkan ya berarti? Iya, Pak. Sudah. Oke. Berarti kali Pi berapa? 3,14 saja. Dikalikan dengan T-nya berapa tadi T-nya? Jadikan juga dalam meter ya? Ya, 5 kali 10 pangkat min 2, Pak. 5 kali 10 pangkat min 2. Yang lain sama kah dengan Vio? Sama, yang lain, Pak. sama, oke. Iya, Ya, Pak. berarti Vio kan berarti M-nya sama dengan rho kali V. Rho-nya sudah ada 1,06 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik dikali dengan yang Vio dapatkan tadi berapa jadinya Vio? Yang rumusnya V tadi itu dapatnya 392,5 kali 10 pangkat min 6, Pak. Benar, Aulia? Yang disampaikan Vio? Benar, Pak. Sama, Pak. Oke, benar ya. Kalau yang lain bagaimana, Hilda? Paham, Hilda? Hilda, paham, Hilda? Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang soal kita pertama ini? Rahmi, bagaimana Rahmi? Bisa Rahmi? Ini Rahmi harus bisa juga ya? Iya, Rahmi, Pak. bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan bisa saudara pahami. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Yang kedua, kita di dalam statik fluida atau fluida statis ini kita membahas tentang tekanan. Tekanan dalam fluida ya. Tekanan dalam fluida ini artinya ketika fluida berada dalam keadaan tenang, ya itu fluida akan memberikan gaya tegak lurus ke seluruh permukaan kontaknya, ya seperti dinding bejana, ya atau mungkin benda yang tercelup ke dalam fluida, atau barangkali saudara pernah merasakan ini. Coba rasakan bahwa ada gaya yang menekan kaki ketika kita menjuntaikan kaki di kolam renang. Pernah kan di kolam renang atau di sungai lah ya, kalau tidak ada kolam renang di tempatnya sungai. Ya, kita taruh kaki di dalamnya, kemudian kaki kita merasakan adanya tekanan. Pernah nggak rasakan? Vio pernah berenang, Vio? Pernah, Pak. Pernah naruh kaki di bawah kolam renang itu, tapi badannya di atas. Pernah nggak?
Oh, nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Oh, jadi pas berenang Nggak, langsung Pak. berenang aja. Iya, Pak. Ada yang pernah nggak? Ini kita mau melihat ada nggak tekanan ketika kita taruh ya kaki saja ya di dalam kolam renang. Aulia pernah kan merasakan? Kalau nggak di kolam renang di sungai lah ya. Sungai Pernah, airnya Pak. pernah ya. Bagaimana rasa Pernah, kaki? Pak. Kakinya bagaimana Kayak rasanya? ada yang mendorong-dorong gitu, Pak. Oh, ya ada mendorong ya. Itu artinya ada tekanan ya karena di sana ada nilai P dan juga ada gaya yang disampaikan Aulia tadi ya. Jadi di sini ketika ada tekanan ya di dalam air itu, maka bertindak di sini yang pertama itu adalah gaya F ya atau force yang kita lihat di dalam biomekanika kemarin ya, yang kita kenal dengan gaya Newton. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan luas permukaan, di mana luas permukaan itu satuannya adalah meter persegi ya atau meter kuadrat. Ya, kita lihat formulanya. Jadi dengan demikian ya tekanan itu dapat didefinisikan dengan formula P itu sama dengan F per A. Nah, ini yang selalu dijadikan sebagai catatan hidup nih bagi orang-orang. Jadi P itu sama dengan F per A. Tekanan itu dipengaruhi oleh gaya. Ya, jadi kalau saudara itu mau tidak banyak tekanan dalam hidup itu jangan banyak gaya. Ya, jadi P itu sama dengan F per A. Ya, dan juga dipengaruhi satu lagi oleh luas permukaan. Jadi di sini P itu adalah tekanan, satuannya adalah dalam Newton meter persegi atau meter kuadrat, dan F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan A itu adalah luas, ya, satuannya adalah meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian di sini kita juga bisa mengkonversi 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal ya atau 1 PA ya. Kemudian ini pengetahuan di bawahnya silakan saudara baca saja. Ini adalah cara mengkonversi satuan dari bar ke milibar, kemudian juga sampai menjadi Pascal itu seperti apa ya. Oke ya. Oke. Nah, ini nanti silakan saudara selesaikan ya. Ini nanti saudara mohon dicek ya materi yang sudah saya berikan, kemudian jawab berapa nilainya ini ya. Hanya tinggal mengalihkan ya dengan ketentuan yang sudah ada di slide sebelumnya. Oke, kita lihat ya, kita lanjut ya. Bagaimana tekanan itu dalam fluida ya. Berpengaruh terhadap tekanan kedalaman itu ya, berpengaruh terhadap tekanan dalam fluida. Jadi semakin dalam ya, tekanan atmosfer akan berkurang jika ketinggian bertambah. Ya, lihat bahwa pada ketinggian 35.000 kaki kabin pesawat ya harus diberi tekanan. Ya. Selalu diingatkan itu oleh pramugari kita berada di ketinggian sekian, pasang A, pasang B, pasang C itu artinya tekanannya di setiap ketinggian itu berbeda-beda. Ya. Ketika kita menyelam ya kita dalam air, nah, kita akan merasakan bahwa tekanan semakin bertambah dengan cepat sesuai dengan kedalaman penyelaman ya. Semakin tinggi nilai kedalaman, maka semakin tinggi juga nilai tekanan. Kemudian berhubungan dengan tekanan dalam fluida ini, Blaise Pascal, seorang ilmuwan dari Prancis, memperkenalkan hukum Pascal. Hukum Pascal ini berbunyi, tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap bagian fluida dan dinding di sana. Ya. Nah, bagaimana bentuknya? Inilah kira-kira hukum Pascal itu. Jadi kalau seandainya ini luas permukaannya di A1 ini kecil, kemudian A2 sudah semakin besar, kemudian di A3 itu paling besar, maka formula yang kita lihat ketika kita menyelesaikan permasalahan ini menggunakan hukum Pascal adalah P itu sama dengan F1 per A1, sama dengan F2 per A2, sama dengan F3 per A3, dan seterusnya. Ya. Berapapun banyaknya bejana yang ada di sini, maka dia merupakan persamaan langsung. Berarti ada F4 per A4, F5 per A5, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita coba selesaikan satu permasalahan di tekanan ini. Ya. Jadi tadi pada gambar yang sudah kita lihat tadi, jika luas penampang A1-nya itu adalah 1 meter persegi. Kemudian A2-nya adalah 4 meter persegi dan A3-nya adalah 9 meter persegi. Sedangkan gaya pada F1 diketahui hanya sebesar 200 Newton misalnya. Maka pertanyaannya berapa F2 dan F3 ya. Jadi dengan menyelesaikan persamaan tadi tentu kita dengan gampang bisa menyelesaikan F2 dan F3-nya ya. Di sini kan diketahui F1 itu adalah 200 Newton. Kemudian A1-nya adalah 1 meter persegi, A2-nya adalah 4 meter persegi, dan A3-nya adalah 9 meter persegi. F2 dan F3 yang mau kita cari ini.
Tentu untuk menyelesaikannya kita tahu tadi P itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2 sama dengan F3 per A3. Kita selesaikan dulu berapa nilai P-nya ini. Kita tahu ya, dengan F1 per A1 diketahui, maka P-nya kita tahu 200 Newton per meter persegi ya. 200 Newton per meter persegi atau 200 Newton per meter kuadrat ya. Maka tentu F2 bisa kita cari ini. Kita tinggal membandingkan F2 per A2 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tentu F2-nya ini bisa kita cari. Dia adalah merupakan P yang kita sudah dapatkan dikalikan dengan A2. Maka kita dapatkan nilai F2-nya ini adalah 800 Newton. Begitu juga dengan F3. P-nya sudah kita cari, berarti F3-nya adalah P kali A3. Maka nilainya adalah 1.800 Newton. Ada dua cara atau dua versi untuk mencari ini ya. Bisa juga saudara tinggal membandingkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka kalau F1-nya ada, A1-nya ada, A2-nya ada, tentu F2 bisa dicari. Ya. Atau F2 per A2 sama dengan F3 per A3, F2-nya ada, A2-nya ada, F3 dicari, kemudian A3-nya ada, tentu F3-nya bisa dicari juga. Ya. Nah, itu adalah cara mencari yang kedua. Jadi dua-duanya silahkan ya. Mana yang saudara anggap lebih gampang, itu yang saudara lakukan. Paham dengan permasalahan kedua di dalam statik fluida ini? Paham, Pak. Kita coba, Pak. ya, coba kita berlatih. A1 ini saya ganti menjadi 5 meter persegi. Ya. Ini jadi 5 meter persegi. Ini menjadi 10 meter persegi. Ini menjadi 15 meter persegi. Oke. Sudah ya? F1-nya sama ya. Oh ya, silakan dicatat lah biar enak ya saudara mengerjakan. Jadi pada gambar di atas jika luas penempatnya A1 5 meter persegi, A2 10 meter persegi, A3 15 meter persegi ya. Sedangkan gaya F1 ini 1000 Newton ya. Ini 1000 Newton. Ini 1000 Newton. Cari F2 dan F3-nya. Ya, coba dikerjakan. Nah, ini sekarang saya minta Aulia lagi ya, Aulia yang menyelesaikannya. Baik, Pak. Diketahui A1 sama dengan 5 meter persegi, A2 10 meter persegi, A3 15 meter persegi, sedangkan F1-nya 1000 Newton. Jadi jawabannya P sama dengan F1 per A1 sama dengan 1000 per 5 sama dengan 200. Ya, untuk F2, P dikali A2 sama dengan 200 dikali 10 sama dengan 2000. Ya. Sedangkan untuk F3, P dikali A3 sama dengan 200 dikali 15. Berapa? 200. 3.000, Pak. Oke, yang lain bisa mengerjakan? Ya, gampang ya, Aulia ya, alhamdulillah. Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Sekarang yang keluar di soal itu seperti ini ya, bukan seperti yang tadi. Ya, ini pembuluh darah, makanya tadi saya suruh saudara itu mencari berapa volume ya, volume silinder ya. Jadi pembuluh darah itu lebih dekat ke volume silinder ya. Jadi coba ini misalnya di A2 ini R-nya misalnya, coba dicatat, bikin gambarnya dulu deh, coba dibikin gambarnya dulu. Nanti bikin ini A1, ini A2, ini A3, ini A4 ya. Oke, ini A1, A2, A3, A4. Oke ya, di latihan langsung A saja ya, tapi nanti biasanya di dalam persoalan saya bikin R ya. Kalau saya bikin R berarti saudara harus cari apa? Luas silinder. Ya. Kalau luas silinder apa? Kalau tadi kan volume silinder ya, kalau luas silinder apa? Luas silinder itu sama saja dengan luas lingkaran ya. Apa luas lingkaran? PR kuadrat. Pi kuadrat, Pak. Ya, pi r kuadrat. Jadi nanti biasanya kalau ini kan untuk kita berlatih ini.
A1-nya 25 ya. Berapa A2-nya mungkin nanti diketahui juga ya. Oh ya, A2-nya ada nanti ya. A3-nya ada, A4-nya. Oke, A1 di sini 25 milimeter persegi ya. A2-nya 50 milimeter persegi. A2-nya 50 milimeter persegi. A3-nya 75 milimeter persegi. A4-nya 100 milimeter persegi. Maaf Pak, A1-nya tadi berapa Pak? A1-nya ini 25 milimeter persegi. A2-nya 50 milimeter persegi. A3-nya 75 milimeter persegi, A4-nya 100 milimeter persegi. Ya. Cari berapa F1, F2, F3, dan F4. Ya. Cari F1, F2, F3, F4. Bukan luas ini ya. Kalau ini luasnya sudah kita tahu tadi. Jadi yang dicari di sini adalah berapa luas, berapa F1, F2, F3, dan F4. Silakan ya. Nurul bisa bantu saya, Nurul? Sekarang kita disuruh untuk mencari berapa nilai F1, F2, F3, dan F4. P-nya ada sekarang ya. Nilai P-nya ada. P-nya berapa, Pak? P-nya ini 100 PA. 100, Pak. Ganti aja 100 ini jadi 100 Pascal ya. 100 Pascal itu sama dengan Newton per meter kuadrat. Ya, P-nya 100. P-nya 100. Jadi berarti saudara gunakan rumus yang mana dulu? Nah ini ya, untuk mencari nilai F1-nya. Berarti F1 sama dengan apa itu? F1-nya 2,5. Ya, Pak. Berapa? 2,5. 2,5, Pak. 5. F1, F2-nya, Vio? F2-nya 5, Pak. Ya, Aulia? Iya, Pak. F2 5. 3? F7,5, Pak. F3 7,5. Berapa, F4 Aulia? Aulia berapa? 7,5, Pak. F4? 10. Vio berapa, Vio? 10, Pak. 10, Vio? 10, Pak. Oh, 10, Pak. Oke, berarti sudah mantap ya. Oke, nanti kira-kira soalnya seperti itu, tapi hati-hati ya, saya tidak akan, kalau ini kan enak nih, A1-nya diketahui, nanti R-nya yang akan saya bikin di soalnya ya. Jadi R-nya berarti sudah harus cari dulu luas lingkarannya berapa. Ya. Oke ya, seperti itulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan saudara bisa nanti menjawab persoalannya. Soal saudara nanti esai ya. Agak sulit kalau saya nanya objektif. Objektif ya, takutnya saudara tebak-tebak. Oke, saya lanjutkan. Di dalam statik fluida itu kita juga mengenal istilah yang dinamakan dengan keterapungan ya, keterapungan.
Terapungan itu artinya adalah suatu benda akan terapung dalam air jika memiliki densitas itu lebih kecil daripada air. Ya. Jadi kalau densitasnya atau rho-nya itu lebih kecil daripada air, maka dia terapung. Ya. Coba kita berlatih ini. Manakah yang terapung dalam air? Darah. Darah bagaimana dalam air? Ingat kata-kata ini ya, memiliki densitas lebih kecil daripada air. Makanya ini penting sekali ini sebenarnya. Ya, saudara hafalkan. Nah, ya. Darah ini. Air segini. Ya, air itu 1/10⁻3. Darah 1,06 kali 10⁻3. Mana yang lebih besar? Darah atau air? Darah, Pak. Darah. Kalau darah lebih besar, apa yang terjadi di sini? Nah, apa yang terjadi di sini? Katanya di sini benda akan terapung dalam air jika memiliki densitas lebih kecil. Kalau darah ternyata lebih besar, maka kalau darah air dalam apa? Manakah yang terapung dalam air? Darah kalau dalam air bagaimana dia? Tenggelam. Tenggelam. Ya, kalau es bagaimana? Kalau es bagaimana? Es dalam air bagaimana? Ngapung, Pak. Nah, yuk kita lihat. Kita buktikan dengan ini. Ya. 0,92. Es 0,92. Air 1. Berarti benar ya. Jadi air itu sebenarnya di dalam air dia mengapung. Makanya ketika saudara lihat apa namanya di laut ada es, maka esnya mengapung ya. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya. Apalagi kalau gliserin dalam air. Gliserin bagaimana? Ya, artinya saudara harus Tenggelam, hafalkan, ya, harus hafalkan ini ya. Kalau gliserin, nah, Tenggelam, Pak. ya benar ya, tenggelam. Siapa tuh? Nurul ya? Ya Nurul. Gliserin itu Siapa? tenggelam. Oke. Kalau yang apa? Apalagi? Nah, ini nanti untuk menjawab itu saya mohon saudara hafalkan ini ya. Kalau air raksa bagaimana? Dalam air. Air raksa bagaimana? Air raksa ini. Dalam air bagaimana dia? Tenggelam. 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 Ya. Tenggelam, Pak. Terakhir alkohol. Alkohol bagaimana? Mengapung, Pak. Kenapa? Mengapung. Terapung, Pak. Alkohol mengapung ya, terapung. Gitu ya. Jadi saudara harus lihat nanti mana yang massa jenisnya lebih besar ya. Nah, tidak hanya di air ya, ini yang kedua nih. Manakah dari pasangan berikut ini yang berada di bagian bawah jika dicampur? Kalau air dan alkohol, mana yang di bawah, mana yang di atas? Air di atas. Air di atas, alkohol di bawahnya. Kalau darah dan air? Darah di bawah. Ya. Darah di bawah. Darah di atas, darah di bawah ya. Darah lebih besar ya. Gliserin dan alkohol? Gliserin di bawah. Jadi artinya harus hafal yang tadi ya, berapa nilai rho. Alkohol di atas, Pak. Ya, oke. Nanti penting yang mana yang rho-nya lebih besar dia di bawah, rho lebih kecil dia di atas ya. Tolong nanti dipahami dengan menghafalkan yang tadi, tabel tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang di dalam aliran zat dalam pembuluh darah ya. Contohkan saja darah di dalam pembuluh darah. Penting kita mengetahui adanya yang dinamakan dengan viskositas ya, viskositas. Jadi apabila sebuah lempengan kaca diletakkan di atas permukaan zat cair, ya, kemudian digerakkan dengan kecepatan V, maka molekul di bawahnya itu akan mengikuti kecepatan kaca sebesar V. Nah, kejadian ini disebabkan oleh adesi lapisan zat cair dengan kaca. Dan cairan yang lebih jauh dari kaca itu berusaha untuk mengerem kecepatan tersebut dan seterusnya. Sehingga zat yang paling jauh dari kaca memiliki kecepatan 0. Maka aliran zat dalam pembuluh darah ini penting untuk melihat diantaranya adalah ini ya. Untuk aliran ya di dalam pembuluh hampir sama dengan contoh yang tadi ya. Di mana dorongan atau gaya itu lebih besar berada di tengah lumen pembuluh. Jadi ketika darah mengalir di pembuluh darah itu tekanan paling tinggi itu ada pada bagian tengah pembuluh ya. Makin ke tepi kecepatan aliran ini makin rendah. Dengan mengingat formula bahwasanya P itu sama dengan F per A ya, jadi dia juga dipengaruhi oleh luas permukaan,
Semakin besar luas permukaan, maka tekanannya semakin kecil, artinya darah akan bergerak semakin cepat. Sehingga maka kecepatan aliran akan membentuk parabola. Ya. Jadi kalau di dalam pembuluh darah itu semakin ke tengah, maka kecepatannya itu semakin cepat. Ya. Tapi semakin ke tepi, ya kecepatannya itu semakin rendah. Ya. Seperti itu. Maka di dalam aliran pembuluh darah itu bisa kita cek ya dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan viskositas. Ya. Viskositas itu adalah berguna untuk mengetahui kekentalan dari zat cair, baik itu darah ya maupun nanti juga untuk sterilisasi atau untuk melihat apakah fertil atau infertilnya seorang pria itu bisa kita menggunakan viskositas ini. Ya, nah, kita lihat apa itu viskositas. Viskositas itu adalah volume zat yang mengalir melalui penampang A ya. Kalau kita lihat di pembuluh itu ada penampangnya, penampang itu adalah penampang A. Setiap detik yang dinamakan dengan debitnya, jadi volumenya. Dalam aliran zat yang melalui pembuluh ini berlaku hukum Poisson ya. Hukum Poisson ini yang menyatakan bahwa cairan yang mengalir melalui suatu pipa akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan panjang 4 jari-jari pipa ya. Jadi rumus viskositas itu V sama dengan PR pangkat 4 kali P1 dikurangi dengan P2 dibagi dengan 8 eta, ini eta bacanya ya, eta kali L kali V. Ya. Di mana V-nya adalah jumlah zat yang mengalir per detik yang kita kenal dengan flow rate. Kemudian eta inilah sebenarnya yang viskositas itu untuk air 10 pangkat minus 3 Pascal pada suhu 20 derajat Celcius. Sementara untuk darah 3 sampai 4 kali 10 pangkat minus 3 Pascal. Ya, nilai etanya. Dan dia tergantung terhadap persentase sel darah merah. Jadi juga tergantung bagaimana persentase sel darah merah di dalam tubuh kita. Di mana R-nya di sini adalah jari-jari pembuluh darah dalam meter. Kemudian L-nya adalah panjang pembuluh darah yang juga dalam meter. Dan P itu adalah tekanan. Jadi ini ya, mohon saudara nanti hafalkan ya. Lihat lagi slide ini ya setelah perkuliahan ini ya. Oke. Kemudian aliran zat dalam pembuluh itu rumus yang tadi itu dapat juga dinyatakan dengan flow rate ya atau volume per detik ya, di mana dia merupakan perumusan dari pressure atau tekanan dibagi dengan resistance ya, atau tahanan. Di mana pressure itu adalah P1 dikurangi dengan P2. Jadi tekanan pada titik pertama kemudian dikurangi dengan tekanan titik kedua. Jadi nanti kita akan lihat dia diukur dari titik A sampai dengan titik B misalnya. Maka titik A itu adalah P1-nya, titik B adalah P2-nya. Sementara resistennya adalah 8 eta kali L kali V per PR pangkat 4 ya dalam NS per M pangkat 5 ya. Jadi nanti ya saudara bisa mencari berapa flow rate ya atau volume per detik ini pada suatu tekanan darah di pembuluh darah. Ini ada suatu soal yang bisa saudara inputkan nanti ke rumus ini ya. Silakan nanti dikerjakan saja ya. Oke, selanjutnya aliran zat dalam pembuluh darah itu juga bergantung pada tahanan ya terhadap debit zat cair ya yang dipengaruhi di antara lain oleh panjang pembuluh darah. Jadi semakin panjang pembuluh darah itu semakin besar tahanannya. Kemudian juga dipengaruhi juga oleh diameter pembuluh darah. Semakin besar atau semakin lebar diameter pembuluh darah, maka juga semakin besar juga tahanannya dan juga dipengaruhi oleh kekentalan zat cair. Semakin kental zat cair tersebut, maka juga semakin besar juga tahanannya. Tekanan juga seperti itu ya, semakin besar tekanan pada pembuluh darah maka semakin mengecil tekanannya. Nah, ini kebaliknya. Kemudian efek panjang pembuluh darah itu terhadap debit. Makin panjang pembuluh darah maka aliran akan mendapat tahanan semakin besar sehingga debit akan berkurang. Ya, jadi semakin panjang pembuluh darah maka aliran akan mendapat tahanan semakin besar sehingga debitnya akan berkurang. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana efek diameter pembuluh darahnya. Semakin besar diameter penampang pembuluh darah, maka aliran akan mendapat tahanan semakin kecil ya, sehingga debit air semakin besar. Kemudian kalau efek kekentalan zat cair terhadap debit, ya semakin kental suatu zat cair, maka semakin besar gesekan terhadap dinding pembuluh darah ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Akibatnya tahanan semakin besar, maka semakin kental suatu zat, debitnya semakin kecil. Debit itu berhubungan dengan kecepatan ya. Zat cair mengalir di pembuluh darah ya. Di sini tentu adalah darah.
Sekarang pertanyaannya bagaimana perubahan kecepatan aliran darah pada penderita anemia? Jelas penderita anemia terjadi adanya pengurangan frekuensi dari pembuluh darahnya. Apa efeknya? Efek yang terjadi pada penderita anemia ini adalah efek tekanan terhadap debitnya. Di antaranya apabila tekanan zat cair pada salah satu ujung pembuluhnya lebih tinggi daripada ujung lainnya, maka zat cair akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ya, dengan demikian tekanan berbanding lurus dengan aliran. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan aliran. Kalau volumenya mengecil ya, karena dia menderita anemia, tentu debitnya juga akan semakin kecil ya, begitu. Oke, sampai di sini ya pembicaraan kita ya tentang fluida ini ya. Kalau seandainya ada pertanyaan ya saya persilakan. Silakan ya, bertanya. Ya sampai di sini. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tadi tugas saudara ya, silahkan selesaikan salah satu soal ya, tinggal memasukkan rumusnya saja ya sebenarnya. Kemudian nanti mungkin bisa share via Japri saja ke saya ya, yang sudah mengerjakan. Harapannya semuanya mengerjakan ya, nanti tugasnya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Anissa? Tidak, Pak. Tidak. Vio? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Kita akhiri ya pertemuan kita hari ini ya untuk fluida. Kita ada 2 lagi pertemuan yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan ya. Kalau bisa dalam minggu ini lebih baik ya. Kalau tidak nanti kita akan sesuaikan dengan jadwal saudara saja. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kembali kameranya kita ambil absen ya. Kameranya tolong diaktifkan dulu. Saya lupa tadi ambil absen untuk baik Pak. Di-on-kan dulu sebentar, Muhammad. Ya, kita ambil Oke, ini yang Itia, Devita, yuk biar cepat ya, biar bisa juga saudara kerjakan yang lain. Nurul foto kakaknya dipajang. Iya, di apa? Devita, Khairul Nas. Coba sebentar aja Vero, saya ambil ini. Silakan di-on-kan kameranya Diva. Bentar, Pak. Sorenya ada yang pelit ini, keningnya aja dilihatin nanti nggak masuk kamera. Nurul, alah tuh kan yang jadian. Itu alu kan yang udah Pak tuh. Yaudah. Kan yang jalan Pak. Astagfirullah. Nah, mode Khairul Nas kok, gagah ya. Yo, Regina. Ini Regina. Diva satu lagi nih. Yuk Diva, kita mau pindah slide begini. Regina, ayo Regina. Enggak kannya Regina dong. Kannya jalannya. 1, 2, 3. Saya pindah slide ya, sebentar. Tanggal berapa sekarang? 24 ya. Yang slide kedua coba diangkat kamera semua. Nah, ini baru mantap. Mantap slide kedua lagi ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.